Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, para siswa, layar kalian sudah nampak enggak nih tulisan Ibu? Udah, Bu. Oh, udah, baik. Oke, baik. Kita mulai ya. Baik, para siswa, di pertemuan yang ketiga, ini kita membicarakan tentang karakteristik inti atom. Ya. Nah, ada bagian banyak sekali di materi kelas 12 ini yang terpaksa tidak bisa dijelaskan, bukan tidak bisa dijelaskan dalam arti tidak mampu ilmunya, bukan, tapi karena memang di kurikulum yang darurat itu memang sudah tidak ada gitu. Contoh ya, relativitas itu tidak ada, ya, tidak disampaikan lagi gitu loh ya. Nah, oleh sebab itu pandai-pandai guru lah ya untuk mencuplik-cuplik bagian-bagian yang kira-kira bersentuhan dengan materi yang diberikan oleh Diknas ya. Baik, kita teruskan deh. Ada yang masuk tadi, saya masukkan siswa. Baik, para siswa, untuk materi ini di bagian karakteristik inti atom ini saya membedah 3 hal, yaitu inti atom itu sendiri, defek massa, dan energi ikat inti. Lalu ada 4 soal yang juga akan saya bedah nanti. Kalau cukup ya, kalau tidak cukup berarti perhitungannya silahkan dikerjakan sendiri di rumah ya. Yang penting kisi-kisi penyelesaiannya seperti ini gitu ya. Baik, kita mulai dari inti atom. Para siswa di kelas 10 kalau tidak salah ya ini ya, untuk kimia juga didapatkan ya. Nah, ini diulang lagi di fisika, tetapi kita lebih mengarah kepada reaksi inti atau reaksi nuklirnya. Jadi inti atom itu terdiri atas proton dan neutron. Ini bukan neutron gitu ya, nanti tolong diperbaiki ya. Kemudian simbolnya untuk unsur X itu ya simbol apa saja ya unsur yang ada pada SPU atau sistem periodik unsur itu. Ya, kemudian ada A dan Z, susunannya seperti ini, tapi nggak harus seperti ini ya. Tapi ini saya lihat, saya jelaskannya ini dulu ya. Jadi ada A, ada Z, ada nomor massa dan ada nomor atom. Jadi nomor atom itu adalah Z yang lebih kecil daripada nomor massa. Itu pasti begitu. Kenapa? Karena nomor atom itu menunjukkan jumlah protonnya, ini dia. Sedangkan nomor massa itu menunjukkan jumlah proton ditambah jumlah neutron, sehingga jauh lebih besar. Nah, adapun penulisan ya, penulisannya tidak harus seperti ini ya, bisa juga nanti dituliskan begini ya, aduh, A, kemudian Z-nya salah, bentar ya. Bisa juga dituliskan kayak gini, para siswa, ini Z nih, A-nya di seberang kanan atas gitu. Atau X, Z, A, nah ini bisa juga seperti itu. Yang penting adalah yang lebih kecil itu nomor atom, yang lebih besar itu nomor massa. Mau diletakkan di mana, yang penting itu aja prinsipnya. Bentar, ada yang masuk. Aduh, kenapa nggak bisa jalan ya? Udah ada masalah, bentar. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Jaringan jelek. Kalau Google Meet nih sebenarnya sudah hampir sama dengan dengan Zoom ya. Jadi jaringan yang paling jelek sebenarnya bisa tuh Meet tuh sekarang gitu. Kalau dulu ya enggak begitu, apalagi Teams. Teams tuh di atas Zoom malah. Di atas Meet ya kalau enggak salah ya. Kebutuhan jaringan enggak terlalu banyak ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi para siswa untuk penulisan tidak harus kaku seperti ini, tapi juga bisa yang lainnya, beberapa literatur. Contohnya ya kayak misalkan atom helium. Helium biasa ditulis seperti ini. Atau bisa juga kayak gini. Atau bisa juga, nah gini ya. Yang penting adalah yang lebih kecil nomor atom, yang lebih besar nomor massa. Udah gitu aja ya. Kita lanjutkan yang defek massa. Defek massa atau delta M, simbolnya delta M. Saya menulis poin-poin seperti ini. Di dalam inti itu ada 2 gaya ya, yaitu gaya elektrostatis dan gaya ikat inti. Gaya elektrostatis itu adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara muatan satu dengan muatan yang lainnya, kan gitu. Nah, kalau di dalam inti itu ada muatan positif, berarti gaya tolak-menolak antar muatan sejenis, kan begitu ya. Contohnya helium ya, helium ini kan susunannya berarti begini nih, ada 2 proton, ada 2, ada 2 proton dan ada 2 neutron. Cuma penyusunan inti di dalam
penyusunan subatomik atau partikel subatomik yaitu proton dan neutron di dalam ini tidak diketahui dengan pasti. Beda dengan elektron ya. Elektron itu konfigurasinya bisa kita pelajari lewat bilangan kuantum yang kemarin kita pelajari itu. Tapi kalau ini bagaimana susunannya itu nggak ada orang yang tahu ya. Atau misalkan uranium ya, uranium itu 92 200 sekian ini. Ada jumlah protonnya itu 92, jumlah neutron sisa dari ini 100 berapa gitu. Bagaimana susunannya ya? Yang penting masuk aja di situ. Saya kembali ke sini ya. Jadi gaya elektrostatis, gaya tolak menolak antara muatan sejenis positif sejenis berarti tolak menolak. Itu jadi gaya elektrostatis. Nah, kalau mengandalkan gaya elektrostatis tentu saja tolak menolak itu ada dan nyata di dalam inti atom. Akibat dari tolakan itu tentu saja atom itu tidak bisa bergabung kan karena saling tolak menolak. Ini kalau dua lah, kalau uranium ini 92 nulisnya aja nggak genah nih, gimana nulisnya 92? Aduh, capek sendiri ya. Ya Allah, Allahu Akbar ya. Ada 92 proton, kemudian jumlah neutronnya itu lebih besar itu ya, jumlah neutronnya keruntelan kayak gitu di dalam inti. Nah, bagaimana ini? Pasti akan tolak menolak, gitu loh ya para siswa. Itu adalah gaya elektrostatis. Jadi, dengan hanya ada gaya elektrostatis saja, maka kesimpulannya atom itu pasti bercerai-berai, inti atom itu bercerai-berai karena tolakannya itu banyak sekali. Nah, oleh sebab itu, kemudian ada yang mengikatnya menjadi satu yang disebut sebagai gaya ikat inti. Jadi gaya ikat inti itu yang menyebabkan mereka yang tadinya tolak menolak itu bisa ibaratnya bersatu padu gitu loh ya, bisa diikat menjadi satu inti utuh gitu, tidak bercerai-berai. Nah, saya menulis poin berikutnya, gaya elektrostatis itu jauh lebih kecil dibandingkan gaya ikat inti ya. Iyalah, bayangin aja kalau uranium itu jumlahnya 92 bisa terikat menjadi satu. Nah, itu bisa dibayangin kalau bagaimana itu mengikat 92 proton untuk akur satu sama lain menjadi satu kesatuan, yaitu inti atom uranium gitu. Sehingga diperlukan gaya yang lain yang menyebabkan mereka tidak bercerai-berai. Itu disebut gaya ikat inti. Sehingga dengan demikian gaya elektrostatis itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan gaya ikat inti. Kemudian gaya ikat inti tentu saja menyimpan energi ikat inti yang luar biasa besar gitu loh ya. Bayangin aja kalau 92 nggak akor gitu ya, diikat lalu ikatannya dilepas, apa yang terjadi? Pasti luar biasa energi yang dihasilkan oleh ketika kita mampu untuk menembak uranium menjadi inti-inti baru gitu ya. Itu dia. Sehingga gaya ikat inti memang menyimpan energi ikat inti yang luar biasa besar. Nah, energi ikat inti itu berasal dari apa gitu? Saya menulis energi ikat inti berasal dari massa yang hilang. Massa apa yang hilang? Nah, ini saya menulis pembuktiannya adalah jadi masuk lagi. Saya sudah on gini, ada yang masuk lagi sehingga omongan saya jadi terhambat ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi massa total partikel subatomik itu ternyata tidak sama dengan massa inti atomnya. Ya, maksudnya adalah massa total partikel penyusunnya itu lebih besar dibandingkan dengan ketika mereka bersatu gitu loh. Kok bisa begitu lah? Itu memang takdir Allah gitu loh ya. Kok tanya begitu, tanya sama Allah kalau kayak gitu ya. Kenapa begitu? Itu artinya yang kita pelajari itulah ilmu Allah gitu loh ya. Jadi jangan tanya mengapa sih Bu ada gaya ikat inti ya. Kalau ada itu ya saya tunjukkan bahwa kalau nggak ada gaya ikat inti maka atom itu bercerai-berai gitu. Contohnya ini ya, inti litium. Litium itu 37 ya, jadi nomor atomnya 3, nomor masanya itu 7. Dengan demikian artinya ada 3 proton, ini dia, ada 3 proton dan ada 4 neutron di dalam inti tersebut, dan kemudian mereka bergabung menjadi litium dalam satu gabungan litium. Ternyata setelah dihitung itu, jumlah massa proton 3 kali massa proton ditambah 4 kali massa neutron itu lebih besar ketika mereka dibanding kalau mereka sudah bergabung jadi intinya gitu. Nah, inilah yang disebut dengan defek massa. Saya nulis ya. Jadi sejumlah proton dan sejumlah neutron itu akan mengalami pengurangan massa pada saat mereka bergabung membentuk inti. Pengurangan massa inti ini disebut sebagai defek massa. Jadi massa yang hilang, defek massa adalah massa yang hilang dari bagian partikel subatomik dan digunakan untuk mengikat inti. Itu yang disebut sebagai defek massa atau simbolnya adalah delta M.
Sudah paham ya para siswa? Ada yang mau ditanyakan enggak sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau tidak ada, perhitungan defek massa. Jadi perhitungan defek massa dari satu unsur tertentu ini ya, jadi apa namanya, atom X dengan nomor atom Z dan nomor massa A, maka defek massanya adalah jumlah protonnya ya, ini jumlah proton dikalikan dengan massa proton ditambah dengan jumlah neutron A minus Z, itu jumlah neutron dikalikan dengan massa neutron, kemudian dikurangi dengan ketika mereka itu sudah bergabung atau massa atom yang menjadi satu kesatuan proton dan neutronnya. Nanti dihitung sendiri, silahkan gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan tidak? Halo? Tidak ada, saya lanjutkan. Tidak ada. Baik, saya lanjutkan di bagian yang ketiga, energi ikat inti. Baik para siswa, untuk energi ikat inti ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa defek massa itu ternyata adalah dihasilkan dari pengurangan massa karena baik proton dan neutron itu bergabung menjadi satu, membentuk inti, satu kesatuan inti. Nah, berarti ada energi yang dihasilkan dari kekuatan ya, kekuatan untuk mengikat para inti ini gitu loh ya ceritanya. Nah, ada tokoh yang namanya Einstein, Albert Einstein. Para siswa sebenarnya materi yang kemarin itu kelanjutannya tuh banyak sekali ya, masih sangat panjang sekali, tapi saya cut di sini karena memang di kurikulum COVID-19 ini memang yang relativitas itu tidak disampaikan, tidak ada materi relativitas pada kurikulum 2009 pada kurikulum COVID-19 ya, COVID-19. Jadi relativitas itu ditiadakan. Karena ditiadakan ya sudah, berarti saya hanya mengambil bagian yang Einstein sampaikan, walaupun teori ini memang teori yang agak apa ya istilahnya itu kontroversial ya, ada yang pro, ada yang kontra, dan saya salah satu yang tidak 100% pro dan tidak 100% kontra. Ada bagian-bagian dari teori relativitas ini yang bisa kita ambil, tapi ada bagian-bagian yang menurut saya kok aneh gitu ya, sehingga tidak saya gunakan dalam analisis dan sebagainya ya. Kalau saya nggak percaya gitu ya teori relativitas, ada sebagian yang tidak saya percaya. Baik, ada bagian yang bisa kita ambil, yaitu Einstein mengatakan ini, adanya kesetaraan antara massa dengan energi relativitas. Jadi, maksudnya adalah defek massa atom ini membentuk energi ikat inti. Jadi artinya tadi dikatakan defek massa itu adalah massa inti yang hilang yang digunakan untuk mengikat inti. Nah, ikatan ini adalah ikatan yang nanti apa namanya ekuivalen dengan energi relativitas atau ekuivalen dengan energi yang dihasilkan untuk mengikat. Bayangin ada kalau uranium tuh 92 tadi ya, uranium nomor atomnya 92. Jadi bagaimana mengikat 92 yang saling tolak-menolak gitu. Sehingga energi yang dipakai untuk mengikat itu juga besar sekali. Itu namanya energi ikat inti. Dan Einstein kemudian menyampaikan teorinya seperti ini gitu loh ya. Jadi energi ikat inti adalah sama dengan delta M kali C kuadrat. Artinya energi yang digunakan untuk mengikat itu sama dengan berbanding lurus, sama dengan ya dengan jumlah massa yang hilang pada reaksi inti dikalikan dengan C kuadrat. Delta M C kuadrat itu adalah persamaan dari Albert Einstein. Mungkin persamaan ini anak SD pun tahu ya, cuma mereka kadang ya nggak ngerti ini maksudnya apa gitu. Jadi ini adalah energi ikat inti atau energi yang dihasilkan akibat dari massa inti yang hilang yang digunakan untuk mengikat inti atom. Ingat, inti atom itu muatan positif sehingga diperlukan luar biasa energi untuk mengikat mereka. Ya, 92 tolak menolak gimana coba? Luar biasa besar energinya. Nah, bagaimana dengan satuannya? Ini saya hilangkan saja ya supaya tidak membingungkan. Satuannya seperti ini ya, energi ikat inti kalau MKS ya Joule, kemudian delta M itu defek massa yang hilang berarti kilogram, kemudian C itu adalah kecepatan rambat cahaya dalam ruang hampa, 3 × 10⁸ meter per sekon ya. Ini adalah nilai dari cepat rambat cahaya.
Bayangin aja 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi artinya 1 sekon itu perjalanan dia adalah 300.000 kilometer loh, gitu lah ya. Betul ya? Oh, betul ya. Kalau jadikan meter kan berarti ya betul itu 300.000 kilometer. Bayangin aja itu 1 detik itu ya. Mengelilingi bumi berapa kali itu. Nah, seperti itu para siswa. Kemudian kalau ini dalam satuan MKS, kalau satuan yang lain, nah satuan yang lain itu dalam kimia ya kita mengenal SPU ya, apa itu sistem periodik unsur. SPU atau sistem periodik unsur yang terdapat di dalamnya itu satuannya adalah SMA, satuan massa atom. Kalau bahasa Inggrisnya itu MU ya, atomic mass units gitu, satuan massa atom. Kalau dalam bahasa Inggris ini dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kalau orang Inggris sana belajarnya MU, kalau kita SMA ya sama aja gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat di SPU itu hidrogen itu 1 gitu ya, berarti 1 SMA, nomor atomnya, nomor massanya 1 SMA. Kemudian helium itu 24, berarti 2 SMA, ini nomor atomnya ini 4 SMA dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau dikonversikan dalam kimia SMA tadi, maka persamaan yang ini nih, kalau dalam fisika kan satuannya MKS tadi itu. Maka di dalam satuan energi yang lain, dan ini yang biasanya dipakai oleh para ahli kimia nuklir atau fisika nuklir, itu adalah ini ya satuannya. E sama dengan delta M kali 931 MeV. Jadi 1 SMA itu setara dengan 931 MeV gitu loh ya. Sehingga kalau untuk perhitungan energi ikat inti adalah delta M kali 931 MeV. Sekali lagi ini adalah sebenarnya dalam fisika atau kimia inti ya. Jadi kalau untuk fisika ya ini kita pakainya, tapi kebiasaannya kita menggunakan yang ini. Karena biasanya yang kita pakai adalah pada standar SPU, sistem periodik unsur. Ya, para siswa. Baik, ini sudah selesai penjelasan saya. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan sebelum kita membahas soal-soal 4 soal ini. Silakan. Tinggal 20 menit, cepet banget ya waktunya ya. Oke, silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan. Ya, ini kayaknya, Bu. Udah paham ya? Jelas ya? Baik ya. Nggak ada masalah ya, saya ulang ya. Dari awal itu ada inti atom terdiri atas proton dan neutron. Ya, simbolnya seperti ini, tidak harus berada pada posisi kayak gini, bisa juga yang begini ya. Terus tidak harus seperti itulah. Yang penting nomor atom lebih kecil, nomor massa lebih besar. Kemudian dalam inti atom ada istilah defek massa. Jadi massa yang hilang yang digunakan untuk mengikat inti atom. Itu namanya defek massa. Kemudian menurut Einstein, defek massa itu jumlahnya adalah berbanding lurus dengan energi ikat inti. Jadi inti atom itu memiliki energi yang luar biasa besar yang bisa digunakan untuk ya kalau sekarang ini kan ada teknologi nuklir ya yang maksudnya adalah untuk menggantikan energi yang hampir habis ya seperti bahan bakar minyak ini kan lama-kelamaan juga akan habis ya. Sehingga ada pilihan ke nuklir itu yang diharapkan oleh para ahli nuklir di seluruh dunia ya. Ini energi ikat inti adalah E sama dengan delta M kali C kuadrat itu untuk yang MKS ya, atau kalau dalam satuan SMA, satuan massa atom, dalam SPU sistem periodik unsur, maka energi ikat inti berbanding lurus atau sama dengan delta M kali 931 MeV. Baik, kita coba membedah satu persatu soal-soal yang berkaitan dengan karakteristik inti atom. Ada 4 soal. Soal pertama saya bedah dulu. Nanti kalau ada hitungan saya yang keliru, tolong diperbaiki ya. Jadi ada massa inti karbon C612 sebesar 12 SMA. Jadi artinya inti karbon yang sudah menyatu adalah massanya 12 SMA. Kemudian setiap proton dan neutron massanya masing-masing sekian dan sekian. Kemudian 1 SMA setara dengan 931 MeV. Maka tentukan defek massa berapa, energi ikat intinya berapa. Baik, kita coba cek yang defek massa dulu ya. Kita analisis dulu ya, C612. C612 itu terkandung 6 proton dan 6 neutron. 6 proton kan berarti sebelum bergabung ya, kita ambil partikel subatomiknya dulu, kita jumlahkan.
6 kali protonnya ini ya, 1,0078. Kemudian kalau 6 neutron berarti 6 kali ini kan ya 1,0087. Lalu kita jumlahkan ini ya. Kalau kita jumlahkan berarti jumlah semua partikel itu adalah 6 kali, ini kan sama ya komponennya, 6 kali 1,0078 ditambah gitu ya, 1,0087, berarti 6 kali berapa ya, 15, 1, 16, 1, 0, 2, betul nggak ini? Kalau salah bilang ya, sama dengan 0, 3, 36, 39, 39, 0, 12. Coba cek dulu. 2,0165 dikalikan 6, 03 ya, 36, 39, 39, 012. Betul ya? Oke, betul ya. Berarti berarti delta delta M atau defek masanya, pertanyaan itu adalah sejumlah dari massa proton ditambah massa neutron ya, jumlah totalnya dikalikan dengan jumlah kalau sudah bergabung jadi C612. Ya udah, berarti kita kurangkan 12,0990 dikurang ini ya 12 SMA, 12 berarti 0,099 itu. Ini adalah jawaban SMA tapi ya, satuan massa atom yang A itu. Kemudian yang B, energi ikatnya. Kata Einstein, energi ikat adalah delta M. Kalau sudah SMA berarti kali 931. Berarti 0,099 kali 931. 0,099 kali 931. Alah, ya Allah, nggak enak banget nih. 9728183 ya. Berarti ini sama nih, 738. 9, 16, 11, 12, 9. Coba cek deh. Berarti 92,169. Satuannya berarti MeV, mega electron volt. Oke, ada kesalahan nggak nih? Udah jelas belum? Halo? Sudah, Bu. Udah paham ya? Baik. Untuk kelanjutannya nanti silakan berhitung sendiri ya. Saya hanya membedah yang bagian bagaimana cara menyelesaikannya ya. Jadi maksud saya perhitungan kayak gini ya, karena waktunya sudah jam 8:23, tinggal 17 menit lagi belum mengabsennya. Baik, nomor 2. Massa inti litium itu adalah sekian. Kemudian jika massa proton dan massa neutron masing-masing sekian dan sekian, maka hitunglah energi ikat inti atom litium. Sama dengan tadi, berarti kalau litium 37, maka protonnya ada 3, ya kan? Proton 3, jadi 3 kali 1, ini ya proton ya. Ini proton ya. 1,007825, sedangkan yang neutronnya ada 4 berarti ya, karena 7 dikurang 3. Berarti 4 kali 1,008662. Nah, ini nanti kamu jumlahkan dulu ya, ini berapa totalnya. Kemudian setelah itu energi ikat intinya, berarti cari defek massanya dulu. Berarti M-nya adalah sejumlah ini, gitu, katakanlah ini X gitu ya. Berarti X dikurang dengan kalau mereka sudah bergabung menjadi inti atomnya, berarti 7,016004. Tapi ini masih SMA. Lalu supaya jadi energi ya berarti menurut Einstein E sama dengan delta M SMA tadi kali 931 MeV gitulah ya. Berarti nanti ya ketemu lah ya dikalikan 931 MeV. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Jelas? maaf. Ya, silakan. Saat ulangan ataupun saat UTBK, angkanya tuh gede-gede nggak, Bu? Maksudnya tidak jelas saya. Angkanya tuh, apakah nanti komanya tuh banyak banget, kayak nanti pas UTBK atau pas ulangan tuh, angkanya banyak-banyak juga? Ya bukan banyak-banyak, memang ini begini materinya. Dari zaman saya SMA sampai kuliah itu begitu juga. Memang angkanya begini ya, nggak bisa dihindari itu. Mau nggak mau memang begitu ya. Ya, mau nggak mau begitu ya. Baik, memang ini materi yang agak gimana ya saya bilang ya. Sebenarnya nggak sulit, cuma menjengkelkan juga gitu. Ngitungnya kan kita agak repot, kerepotan juga ya ngitung kayak gini. Harus teliti lagi kan. Ya saya lebih baik pada matematika yang kalkulus misalkan tuh, lebih pada analisisnya yang tajam. Kalau ini ketelitian berhitung loh ini ya.
di materi ini tuh. Ya sudah nggak apa-apa. Ya dinikmati aja ya para siswa. Kita lanjutkan nomor 3 ya, nomor 3. Kita lihat ya. Massa inti helium dan H12. Nah, H12 ini para siswa dia namanya deuterium atau deuteron ya. Nah, helium inti hidrogen itu ada 3 bentuk ya di alam, ada H11 yaitu hidrogen itu sendiri. Kemudian ada H21 namanya deuterium atau deuteron. Kemudian H13 berarti namanya tritium ya. Artinya yang ini itu stabil, inti stabil ya. Sedangkan ini dan ini tidak stabil ya, karena ada neutron yang ada di dalamnya. Ada neutron yang ada di dalamnya sehingga menyebabkan dia tidak stabil. Nah, sebagian besar alam itu terisi oleh helium yang hidrogen yang ini. Adapun yang deuterium dan tritium itu ada juga, tetapi jumlahnya kelimpahannya di alam itu lebih sedikit daripada kelimpahan hidrogen 11. Ya, semoga paham ya. Sehingga dikenalkan namanya ini helium, namanya ini hidrogen, tetapi hidrogen kelimpahan 1 neutron atau disebut sebagai deuteron atau deuterium. Sama itu namanya ya. Saya hapus ya. Semoga ini ya semacam tambahan lah ya. Saya lanjutkan. Massa inti helium dengan deuterium masing-masing adalah sekian dan sekian. Jika satu SMA adalah sekian, maka berapakah energi minimum yang diperlukan untuk memecah partikel alfa menjadi 2 deuteron ya. Jadi kalau partikel alfa itu adalah ini inti helium ya. Jadi helium 24 terpecah menjadi deuterium H12 2 kali. Nah, ini dia maksudnya. Berapa energi yang diperlukan gitu ya. Diperlukan berarti nanti ini tambah jumlah energi diperlukan untuk mengikat ini menjadi helium gitu. Atau ya berhitungannya gini aja. Langsung sama seperti kita menghitung massa defek massa ya, delta M. Jadi delta M-nya adalah sebelum reaksi inti dikurang dengan sesudah reaksi inti. Sebelah kiri kurangi sebelah kanan gitu intinya itu. Jadi jumlah ini kamu cari berapa ini kan ya. Oh, berarti 4 kali 4,002603 dikurang 2 kali deuterium. Berarti 2 kali 2,014102 gitu ya. Nah, nanti hasilnya berapa itu dalam SMA kan ya. Lalu dikalikan dengan 931 karena 1 SMA berbanding lurus dengan 931 MIP. Oke, paham ini? Jelas tidak? Halo? Ya, paham ya? Baik, saya lanjutkan yang keempat. Kita lihat ya, keempat. Reaksi inti antara atom litium dengan inti proton itu menghasilkan inti helium dengan reaksi inti seperti ini ya. Kita lihat ya. Jadi para siswa reaksi inti dengan reaksi inti atom dengan reaksi kimia biasa itu sangat berbeda ya para siswa. Perhatikan itu. Kalau reaksi kimia biasa itu hanya melibatkan elektron valensi, elektron terluar gitu. Dan suhunya juga sangat rendah gitu ya. Atau setinggi-tingginya suhunya itu ya paling di bawah suhu lelehan dari besi. Besi itu meleleh 1700-an sekian derajat gitu. Bahkan kalau laboratorium kita biasanya nggak sampai 1000 derajat ya. Jadi kalau kita nitrasi itu hanya sekitar berapa ya, saya lupa, 300-an derajat Celcius gitu. Jadi suhunya relatif rendah. Beda dengan reaksi inti, suhunya udah tinggi gitu lah ya, dihasilkannya suhu tinggi gitu. Dan yang terpenting lagi pada reaksi inti itu terbentuk inti baru. Jadi reaksi inti menghasilkan inti-inti baru gitu. Nih lihat nih ya, ini litium bereaksi ditembak oleh proton menghasilkan helium. Kan beda banget, litium dan helium beda. Itu namanya reaksi inti. Ya, beda dengan reaksi kimia biasa. Kalau reaksi kimia biasa hanya tuker-tukeran atom saja, misalkan kayak gini ya. Natrium hidroksida bereaksi dengan hidrogen klorida, berarti membentuk natrium klorida ditambah H2O. Kan gini, udah gini. Natriumnya tetap sebelum reaksi, sesudah reaksi tetap ada natrium gitu ya. Oksigennya ada juga, hidrogennya ada juga, gitu kan ya. Klorinnya ada juga. Tapi karena apa? Karena yang dilakukan pada reaksi kimia biasa itu hanya elektron valensi saja, elektron terluar saja yang pindah-pindah ke sana, mau dia
dia membentuk kovalen polar, atau dia mau membentuk kovalen biasa, atau dia reaksi ionik, ya nggak harus dipelajari dalam kimia biasa. Adapun kalau reaksi inti itu tidak seperti itu para siswa. Jadi terbentuk inti baru, betul-betul baru itu. Kita lanjut ke sini ya, semoga ada tambahannya dari saya tadi tuh. Litium bereaksi dengan proton menghasilkan inti helium ditambah energi. Nah, kita lihat, kalau reaksi kimia biasa itu jumlah atomnya harus sama, sebelah kiri sama dengan sebelah kanan gitu kan ya. Kalau ini tidak begitu, jumlah nomor atomnya harus sama dengan jumlah nomor atom sebelum dan sesudah reaksi, dan jumlah nomor masanya harus sama sebelum dan sesudah reaksi. Jadi lebih mudah, dalam arti lebih mudah itu maksud saya adalah dalam arti hanya menyetarakannya gitu. Tapi aslinya sulit banget itu, harus berada dalam ruang tertutup. Kita harus menggunakan kayak baju astronot untuk melindungi diri dari paparan sinar radioaktif kan gitu. Kalau ini kan enggak, dalam ruang biasa. Ya, semoga paham ya. Nah, kita lihat ya, jumlah nomor atom sebelum reaksi itu 3 tambah 1 jadi 4. Padahal sesudah reaksi 2. Berarti nggak sinkron dong. Oh, kalau gitu kita sinkronisasi, kita matchingkan. Berarti kali 2 ini. Nah, kalau begitu ini udah lengkap nih. Mudah banget kalau mereaksikan secara tertulis biasa. 3 tambah 1, 4. Jadi ini 4 juga. Nomor masanya 7 tambah 1, 8. Di sebelah kanan juga 8. Berarti ini reaksi penyetaraan reaksi intinya ya. Massa inti atom litium, proton, kemudian helium itu masing-masing sekian ya. Nah, perhitungannya hitung energi yang dihasilkan ini berapa. Ya sudah sama, jadi kita hitung delta M-nya dulu. Delta M adalah massa sebelum reaksi dijumlahkan dikurangi dengan massa sesudah reaksi. Berarti nanti kamu harus menghitung yaitu massa litium ditambah massa proton 1 dikurang dengan 2 kali massa helium, gitulah ya. Sehingga massa litium berapa ya? Ini ya, 7 sekian ya, 7,01600 ditambah dengan protonnya tuh ini ya, 1,0078 dikurang 2 kali massa dari heliumnya, 4,0026. Nanti ketemu sekian SMA, lalu diminta dalam satuan menjadi energi, berarti nanti energi sama dengan delta M kali 931 menurut Einstein ya. Sekian itu ya berapa, misalkan X gitu ya, berarti X kali 931 ketemunya adalah sekian M EV, itu dia ya. Baik para siswa, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan ya, walaupun sedikit, semoga ini ada manfaatnya buat kalian mengenal tentang reaksi fisika inti ya, atau reaksi kimia inti. Dan tentu saja ini kurikulum yang betul-betul luar biasa, kita harus pintar-pintar mengepaknya ya, karena dalam waktu yang singkat sekali membicarakan suatu hal yang sangat bermanfaat dan besar sekali, yaitu reaksi inti. Luar biasa, ini agak kewalahan saya. Kewalahannya adalah bagaimana mengepak materi yang demikian besar sekali menjadi materi yang ringkes yang bisa dipahami oleh siswa dalam situasi pandemi seperti ini. Semoga bermanfaat para siswa, bisa memahamkan kalian bagaimana reaksi kimia inti itu atau fisika inti. Dari saya cukup sekian, saya tak lelah untuk nasihatkan kalian ya untuk selalu stay at home. Kalau tidak ada keperluan apa-apa ya di rumah, kalau terpaksa keluar gunakan masker, jangan lupa ya selalu gunakan masker para siswa. Kemudian sering cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan jangan lupa berjaga jarak minimal 1 meter. Sekian saja dari saya, kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillah. Baik para siswa, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.